Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه وخيركم خير لأهله. Qala fi hadis ukhra khairun nas anfa'uhum linnas. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan awali tausiah ini dengan mengutip sebuah kisah yang sangat inspiratif. Di benua Afrika ada seorang kaya tapi hidup dengan penuh kegelisahan, resah, khawatir, dan dia selalu berupaya untuk mencari kebahagiaan yang tidak pernah ia temukan. Semula ia beranggapan kalau dia punya rumah di pinggir laut, di tengah menatap samudra yang luas, dia akan merasa bahagia. Dibangunlah rumah dengan sangat indah dan biaya yang mahal. Tapi ketika dia berada di rumah itu, dia menatap laut yang dia tatap tak lebih seperti air raksasa saja. Tak ada keindahan dan tidak ada kebahagiaan. Dia mengenakan semua perhiasan yang mahal, tapi perhiasan itu dia angkat memenjarakan diri, merantai diri. Akhirnya dia lepaskan semua apa yang melekat pada tubuh. Dia memiliki mobil yang banyak, dari yang mahal sampai yang paling mahal. Belakangan dia sadar, ternyata yang dia pakai di antara mobil-mobil itu adalah mobilnya yang paling murah. Karena di mobilnya yang paling murah itulah dia bisa leluasa. Dia bisa makan, cemilan, dia bisa minum, dia bisa duduk sesukanya, dan dia bisa disupir tanpa ada khawatir. Mobil yang amat mahal itu tidak pernah dia pakai. Tapi dia tetap tidak menemukan apa yang disebut dengan kebahagiaan. Sampailah pada satu saat sebuah proposal dari Yayasan Anak Cacat masuk ke meja itu. Permohonan itu amat sangat sederhana. Ada 200 anak cacat yang membutuhkan 200 kursi roda. Kalau satu kursi roda harganya 7 juta, dia hanya mengeluarkan uang lebih kurang 140 juta. Dan bagi dia itu tidak mahal. Permintaan itu dia penuhi. Dia serahkan dana itu kepada Yayasan Anak Cacat. Tiba masanya pengurus yayasan datang kembali, minta bapak ini untuk menyerahkan kursi roda itu langsung kepada anak-anak cacat. Dia pun hadir ke yayasan itu, dan dalam benaknya dia akan bertemu dengan acara seremonial. Dia akan bertemu dengan pidato-pidato yang penuh pujian, yang itu sebenarnya baginya sudah biasa, dan itulah yang sering dia alami. Acara itu berlangsung sedemikian rupa. 200 anak cacat duduk di atas kursi itu masing-masing. Ketika dia hendak pulang, dia sempatkan untuk menyalami anak cacat itu satu persatu di atas kursi rodanya masing-masing. Sampai anak yang ke-200, ketika dia mau menarik tangannya, anak cacat ini menahan tangan bapak ini terlalu lama, dipegangnya dengan sangat erat, sehingga bapak ini tidak bisa berangkat. Dia balik lagi, dia menundukkan dirinya, lalu dia katakan kepada anaknya, "Wahai anak, apa yang kau butuhkan lagi dariku? Kau sebutlah apa yang kau perlukan, ku penuhi semua apa permintaan." Anak cacat
cacat ini mengatakan tidak Pak, sudah cukup apa yang Bapak berikan. Izinkan saya menatap wajah Bapak lama-lama agar nanti saya tidak sulit menemukan Bapak di surga. Hanya itu yang dikatakan anak. Tapi dari kalimat itu sang Bapak ini menangis jadi-jadi. Dia peluklah anak cacat ini. Akhirnya dia kembali memeluk satu persatu anak cacat yang 200 orang jumlahnya. Selama itu keluar air matanya tidak pernah berhenti. Bapak Ibu sekalian, Bapak ini tidak pernah merasakan bahagia yang luar biasa kecuali pada saat itu. Bapak Ibu hadirat jemaah salat Isya dan tarawih, kita mungkin punya pengalaman yang sama, pernah mengalami hal ini. Jika itu pernah, bersyukurlah kita telah menemukan kebahagiaan. Beberapa waktu yang lalu di media sosial viral sebuah kisah seorang kaya di Bahrain, namanya Kamu. Dia memelihara, merawat anak yatim, bukan puluhan, ratusan anak yatim dia rawat. Sampai anak yatim itu berhasil menjadi orang, berhasil menjadi juara-juara dalam hidup. Pada satu saat dia menerima penghormatan yang tidak biasa. Bapak Ibu mungkin pernah lihat di media sosial. Di jalan yang sepi ini, berbagai spanduk, berbagai baliho mengucapkan terima kasih terhadap si Kamu karena dia merawat anak yatim dari tidak ada apa-apanya menjadi anak yatim yang hebat-hebat, menjadi anak-anak yatim yang juara, menjadi anak-anak yatim yang bisa tegak di atas kakinya sendiri. Seluruh anak yatim itu berdiri di pinggir jalan, memberikan penghormatan kepadanya. Dia pun berjalan perlahan sampai pada titik paling ujung. Dia diberikan kalung sebagai ucapan terima kasih. Yang menarik adalah sepanjang jalan itu Pak Kafu ini selalu menatap langit dan dia memegang dadanya. Mungkin dia sedang menjaga hatinya untuk tidak menjadi orang yang takabur, tidak menjadi orang yang sombong. Bapak Ibu hadirin hadirat, tentu ada banyak kisah seperti ini. Kita bisa membaca dari berbagai macam sumber. Tetapi yang menarik adalah kisah-kisah ini mengajarkan sesungguhnya kebahagiaan bukan ditentukan seberapa banyak kita memiliki sesuatu, seberapa banyak kita memiliki harta, seberapa besar kita memiliki rumah, seberapa tinggi jabatan yang kita punya. Tapi sebenarnya kebahagiaan berangkat dari kisah-kisah itu adalah seberapa bermanfaat hidup kita buat orang lain. Dari sinilah Bapak Ibu sekalian, kita pantas merenungkan hadis-hadis Nabi, khususnya tentang hadis-hadis manusia terbaik. Nabi tidak pernah menjelaskan kalau engkau jadi manusia terbaik engkau akan bahagia. Tapi kita bisa katakan kalau kita amalkan hadis Nabi itu, disinilah sesungguhnya letak kebahagiaan itu. Hadis pertama kita ambil contoh. Nabi bersabda, khairukum khairun li ahli. Yang paling baik di antara kamu itu adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Kalau orang sudah baik terhadap keluarganya pasti bahagia. Pantulan dari kebahagiaan istri dan anak-anaknya itulah yang akan menjadi kebahagiaan dirinya. Membahagiakan anak istri itu hakikatnya sama dengan membahagiakan diri sendiri. Masalahnya Bapak Ibu, apakah kita pernah mengukur kebahagiaan ini? Apakah kita pernah mempertanyakan anak-anak kita berbahagiakah dengan kita seorang ayah? Ini penting Bapak Ibu. Saya anjurkan kalau kita bertanya kepada anak kita, bertanya kepada istri kita. Saya sudah coba. Saya bawa anak saya makan. Tidak ada yang boleh bawa HP. Lalu saya ajak cerita. Istri saya juga ikut. Saya bilang, anak-anak, apakah ayah ini sudah menjadi ayah yang terbaik? Jawaban orang lupa mengejutkan. Katanya kadang-kadang ya. Ya Allah, merasa tersyukur ya. Jadi ayahnya ini baiknya kadang-kadang. Berarti saya belum baik. Saya tanya istri saya, tidak, apakah ini suami ini sudah menjadi suami yang terbaik? Lama dia jawab. Begitu lama dia
menjawab, saya bilang tidak perlu jawaban lain, sudah tahu apa jawaban itu. Kalau kita tidak mengkoreksi begitu, kita merasa ada persoalan. Padahal jangan-jangan dalam benak anak kita, dia sebenarnya menginginkan ayahnya seperti ini, seperti ini. Dan jangan-jangan mereka tidak merasakan. Tapi saya percaya kita insya Allah semua menjadikan keluarga kita keluarga yang baik. Hadis kedua, Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nabi tidak akan katakan kalau kau bermanfaat bagi orang lain, kau akan bahagia dan orang akan bahagia. Tapi dari balik hadis ini, ketika Nabi katakan jadikanlah dirimu itu bermanfaat bagi orang lain, maka engkau akan melihat berubahnya tangis dengan senyum. Engkau akan lihat wajah yang muram berubah menjadi wajah yang penuh senyum. Disitulah engkau akan bahagia. Bapak Ibu, apa kata Rasulullah kepada Fatimah? Wahai Fatimah, temukan kunci sorga di tengah-tengah orang lapar. Temukan kunci sorga di tengah-tengah orang sakit. Temukan kunci sorga di tengah-tengah orang yang kedinginan. Nabi tidak bilang temukan kunci sorga di masjid. Nabi tidak bilang temukan kunci sorga di Masjidil Haram. Tidak. Karena kita di masjid, kita di Masjidil Haram, kita sebenarnya sedang memperoleh tiket untuk surga. Tapi kunci surga itu sendiri adalah merubah orang yang lapar menjadi kenyang, membuat orang yang sakit menjadi sembuh, membuat orang yang tidak punya pakaian menjadi orang yang berpakaian. Inilah yang disebut idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia ke dalam hati-hati orang-orang yang bersama. Hadis ketiga yang saya bacakan tadi tentang manusia terbaik. Kenapa Nabi berkata, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Kenapa Nabi bilang begitu? Tidak terbantahkan. Orang yang belajar Quran, mendalami Quran, lalu mengamalkan Quran, dia akan menemukan kebahagiaan yang dia tidak bisa prediksi. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Ramadan ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk idkhalus surur, untuk memasukkan rasa bahagia ke banyak orang-orang yang susah, ke banyak orang-orang yang merasa. Mulailah dari kerabat sendiri, mulailah dari keluarga sendiri, tetangga, para sahabat. Pada bulan Ramadan ini kita berupaya sebanyak mungkin untuk menebarkan kebahagiaan buat orang-orang yang susah. Insya Allah, kalau itu kita lakukan, kita akan menemukan kebahagiaan kita sendiri, kebahagiaan yang hakiki, bukan sebatas kesenangan. Kesenangan itu temporer, kesenangan itu sebentar, tapi kebahagiaan itu sesuatu yang abadi pada diri kita. Insya Allah, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.